tentang metode kritik kualitas sanad. Ini berkaitan dengan kualitas. Kalau berbicara tentang kualitas sanad, maka akan mengacu kepada 5 kriteria hadis sahih. Ini makalahnya sudah betul. Yang pertama yang harus dikritik dan dianalisa adalah berkaitan dengan kebersambungan sanad atau ittisalus sanad. Karena sudah menjadi kesepakatan para ulama, sebuah hadis itu bisa dinilai sahih kalau memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua semua perawinya adalah orang yang adil, yang ketiga perawinya semuanya adalah orang yang dhabit, yang keempat pada hadis itu tidak ada syadz baik pada sanad ataupun pada matan, dan yang kelima tidak ada ilat. Nah, kalau kelima-lima ini terpenuhi pada suatu hadis, maka dihukumi hadis itu sahih. Nah, sekarang apa langkah kita untuk meneliti itu? Untuk mengkritik dan menilai sebuah hadis itu memenuhi 5 persyaratan hadis sahih itu. Maka yang pertama yang dilihat adalah kebersambungan sanad. Kebersambungan sanad itu artinya antara orang yang menerima dan yang menyampaikan bertemu secara langsung dalam penyampaian dan penerimaan hadis. Hadis disampaikan atau bersumber dari Rasulullah, disampaikan kepada sahabat. Dikatakan terjadi ittisal kalau sahabat itu langsung menerima dari Nabi. Cuman kalau untuk tingkat sahabat ada kelonggaran. Dari sahabat sampaikan kepada muridnya, mungkin sahabat yang lain atau mungkin tabi'in. Mesti terjadi pertemuan langsung. Itu yang disebut dengan ittisal. Begitu juga tabi'in sampai kepada muridnya, tabi'in sampai kepada mukharij hadis yang menulis hadis itu dalam kitab mereka. Cuman di sini untuk menentukan apakah benar terjadi pertemuan langsung antara guru dan murid dalam satu majelis, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim beda pendapat. Perbedaannya terletak pada liqa. Tahu liqa? Apa itu liqa? Ada bukti pertemuan langsung. Imam Al-Bukhari tidak cukup 2 orang guru dan murid dikatakan bersambung kalau hanya dengan bukti mereka hidup sezaman. Sekali lagi, tidak cukup dikatakan bersambung kalau dengan bukti hanya hidup sezaman, tapi tak ada bukti liqa. Tapi bagi Imam Muslim, kalau guru dan murid itu memang hidup sezaman, jika dia adalah orang yang thiqah, maka dia pastikan itu sudah memenuhi persyaratan ittisal, bersambung. Bagi Imam Bukhari tidak, mesti ada bukti liqa'nya itu. Dari situlah maka Imam Bukhari itu lebih ketat untuk menentukan apakah periwayatan dari guru ke murid dihukum bersambung, karena mesti ada bukti liqa'nya. Nah, itu berkaitan dengan ittisal. Lalu bagaimana caranya? Bagi kita belakangan, kita kan sudah disuguhkan hadis-hadis itu dalam kitab-kitab asli, ada perawi, ada matan. Ya, ada perawi, ada matan dalam kitab-kitab asli hadis. Nah, bagaimana cara kita menilai kualitas, menilai ittisal? Tentu yang pertama mencatat nama-nama perawi yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti. Itu langkah pertama. Nama lengkapnya. Nah, ini di mana adanya? Ada di dalam kitab-kitab rijalul hadis. Nah, kemudian menelusuri latar belakang masing-masing perawi. Artinya mencari biografi perawi. Di dalam kitab-kitab rijal sudah disampaikan seorang perawi itu siapa nama lengkapnya. Kadang biasanya ada nama asli,
ada kunyah, ada laqab. Nah, itu lengkap. Ada nasab juga. Maka semuanya dicari. Kemudian apa lagi? Tahun lahir, tahun wafat. Itu juga ada dalam kitab rijal. Kemudian siapa saja guru-guru tempat dia menerima hadis, dan siapa saja murid-murid dia yang menerima hadis darinya. Itu juga ada dalam kitab-kitab rijal. Setelah itu, kemana dia rihlah mencari hadis, dan bagaimana penilaian oleh ulama kritikus hadis terhadap kepribadiannya, atau penilaian jarah dan ta'dil. Nah, setelah data-data ini terkumpul, baru kemudian menganalisa, termasuk menganalisa apakah lafaz tahammul wal ada yang dipakai. Jadi kalau terbukti perawi semuanya thiqah. Nah, perawi semuanya thiqah. Kemudian baru dilakukan analisa. Apakah mereka bertemu, tercatat guru dan murid atau tidak. Kemudian dilakukan analisa lafaz tahammul wal ada yang dipakai. Lafaz tahammul wal ada itu secara umum ada dua bentuk. Ada lafaz tahammul wal ada yang secara sharih menunjukkan cara penyampaian dan penerimaan hadis. Seperti haddatsana. Kalau hadis itu dengan lafaz haddatsana, perawinya adalah orang-orang yang thiqah, maka itu akan dihukumi terjadi ittisal. Apa sebab? Karena haddatsana itu yang adalah lafaz yang biasa dipakai untuk metode as-sama. Dan as-sama menurut mayoritas ulama metode yang paling tinggi kualitasnya, menunjukkan kebersambungan. Guru membaca, murid mendengar atau mencatat. Lalu murid mengatakan haddatsana. Berarti terjadi pertemuan langsung. Asalkan perawi itu adalah orang yang thiqah, jujur, wadafalan. Nah. Lalu ada lafaz tahammul wal ada yang tidak sharih menunjukkan cara penyampaian dan penerimaan. Itu ada 3. Yang pertama ada lafaz periwayatan an. Hadisnya disebut dengan hadis mu'an-an. An itu artinya dari, tak jelas. Bagaimana cara murid menerima hadis dari sang guru. Yang kedua ada lafaz anna. Hadisnya disebut dengan hadis mu'an-nan. Kemudian yang ketiga ada lafaz qala. Tapi lafaz qala yang berdiri sendiri tidak diiringkan dengan lafaz lain. Kalau punya haddatsana qala, itu lain. Yang dipakai haddatsananya, qala tidak. Atau qala lana, itu juga bukan lafaz, itu ada lafaz yang sharih. Tapi kalau qala saja, itu adalah lafaz yang ghairu sharih. Kenapa dibedakan ada lafaz yang sharih dengan lafaz yang tidak sharih? Karena kualitasnya berbeda. Hukum periwayatannya pun juga berbeda. Hukum periwayatan hadis dengan lafaz yang tidak sharih, hukum asalnya adalah terputus. Inqita'. Itu hukum asalnya. Kalau seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya dengan lafaz an, itu hukum asalnya dihukumi terputus. Kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama, perawi yang meriwayatkan dengan lafaz yang tidak sharih tadi, dia adalah orang yang thiqah. Itu yang pertama. Orang yang thiqah. Kemudian yang kedua, syaratnya perawi ini memang berguru kepada guru yang dia sebutkan di dalam riwayat itu. Dia dan gurunya itu memang tercatat sebagai guru dan murid dalam kitab-kitab rijal. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga,
dia bukan pelaku tadlis. Tahu tadlis? Sudah kemarin ya? Ada tadlisul isnad, ada tadlis as-suyuh. Tadlisul isnad itu seorang perawi meriwayatkan hadis langsung dari gurunya padahal dia tidak menerima hadis itu secara langsung dari gurunya, tapi dari orang lain, mungkin dari teman sejawatnya. Sama-sama berguru dengan guru yang sama, tapi teman sejawat yang menerima langsung dari sang guru tidak dia sebutkan. Ini namanya tadlisul isnad, penyembunyian sanad. Dia bukan termasuk orang yang pendusta, tidak. Dia adalah orang yang siqah, cuman melakukan tadlis. Itu kita pelajari di Jarh wa Ta'dil. Nah, atau tadlis dalam bentuk dia sebutkan nama gurunya dengan nama yang tidak dikenal. Itu juga tadlis. Maka kalau 3 syarat itu terpenuhi dalam periwayatan lafaz tampul yang tidak sharih, itu kalau terpenuhi maka dia dihukumi bersambung. Jadi perawinya siqah, dia memang tercatat sebagai murid dari guru yang dia riwayatkan dengan cerita sharih, kemudian bukan pelaku tadlis. Kalau ketiga terpenuhi maka riwayatnya dianggap bersambung. Nah, kalau satu saja tidak terpenuhi maka dianggap tidak bersambung. Tapi ada pengecualian juga. Kalau Al-A'mas meriwayatkan dengan mu'an'an, walaupun dia mudallis, tapi riwayatnya dianggap bersambung. Itu ada pengecualian. Nah, itu menilai kebersambungan sanad. Jadi sampai meneliti secara cermat lafaz tahammul wal ada yang dipakai. Nah, makanya untuk menilai kebersambungan itu tentu tak terlepas dari penilaian terhadap kepribadian perawi antara adil dan dhabit. Jadi sangat berkaitan. Kemudian yang kedua, meneliti apakah perawinya adil dan dhabit. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi. Mengetahui perawi adil dan dhabit itu hanya sekarang ini berdasarkan informasi dari kitab-kitab rijal. Banyak sekali kitab-kitab rijal. Kalau kitab rijal yang termasuk paling pertama itu ada kitab At-Tabaqatul Kubra, Tabaqat, yang ditulis oleh Muhammad bin Sa'ad yang wafat tahun 230 Hijriah. Kemudian rata-rata ulama hadis itu punya kitab banyak, kitab rijal. Imam Bukhari punya kitab At-Tarikh. Dia juga punya kitab Al-Ilal. Yahya bin Ma'in juga punya kitab Al-Ilal. Ahmad bin Hambal dia punya kitab Jarh wa Ta'dil, isinya biografi perawi. Siapa lagi? Banyak. Kemudian ada Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, wafat 742. Kemudian yang sering kita pakai itu kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal yang ditulis oleh Al-Mizzi. Kalau tidak salah di pustaka kita masih ada. Kalau tak ada di pustaka dalam bentuk PDF-nya itu mudah untuk didapatkan. Kalau dalam bentuk PDF lebih kurang 36 jilid. Kalau dalam bentuk cetak buku, cetakan itu 23 jilid. Nah, dari kitab-kitab biografi itulah bisa menentukan kepribadian perawi apakah adil dan dhabit, siqah atau tidak. Dan adil berkaitan dengan kepribadian, seperti aspek kejujuran, kesolehan, terhindar dari perbuatan maksiat, dan menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perkara yang bisa merusak mur'ah. Itu namanya adil. Sementara dhabit itu kekuatan daya simpan, menghafal ataupun menulis. Artinya menyimpan hadis, menjaga hadis
baik melalui hafalan ataupun melalui tulisan. Nah, kalau dua-duanya terkumpul pada diri seorang perawi, maka perawi itu dinilai thiqah. Dinilai thiqah. Nah, lalu tidak hanya cukup 3 perkara itu untuk menilai sebuah hadis sahih. Yang berikutnya adalah meneliti apakah ada sas, kejanggalan, keganjilan atau tidak, baik pada sanad ataupun pada matan. Nah, untuk meneliti sas ini hanya dengan cara muqaranah, membanding-bandingkan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Itu namanya sas. Contoh, ada hadis tentang seseorang yang wafat lalu tidak meninggalkan ahli waris kecuali budak yang pernah dia miliki. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ausaja, kemudian murid-muridnya. Ausaja menerima dari Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas dari Rasul. Kalau orang yang tidak punya ahli waris, maka yang mewarisi hartanya budaknya tadi atau mantan budaknya. Nah, lalu dalam kebanyakan riwayat diriwayatkan dari Ausaja dari Ibnu Abbas. Dan Ausaja ini ketika dicari biografinya, dia memang maula Ibnu Abbas. Maula Ibnu Abbas itu kalau dia seorang budak, hidupnya ditanggung oleh Ibnu Abbas. Maula Ibnu Abbas. Berarti dia hidup bersama Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas yang menanggung hidupnya. Dalam banyak riwayat disebutkan Ausaja an Ibnu Abbas. Sekian banyak riwayat. Tapi ada satu riwayat yang menyebutkan dari Ausaja maula Ibnu Abbas qala Rasulullah. Apa bedanya kira-kira? Saya ulangi lagi. Ada satu riwayat sampai kepada level Ausaja, dia katakan an Ausaja maula Ibnu Abbas an Rasulillah, dari Ausaja maula Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu riwayat yang ganjil. Yang lain menyebutkan an Ausaja an Ibni Abbas an Rasulillah. Apa bedanya? Berarti siapa peri pertamanya? Ausaja. Karena Ausaja maula Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas tidak menjadi perawi di sini. Yang menjadi perawinya Ausaja langsung kepada Rasul. Dalam riwayat lain dari Ausaja dia terima dari Ibnu Abbas dari Rasul. Maka riwayat yang menyebutkan Ausaja maula Ibnu Abbas bukan Ausaja an Ibnu Abbas, itu adalah riwayat yang sahih. Berarti itu dhaif. Dengan hukum dengan status dia riwayat yang sahih. Itu sahih yang ada pada sanad. Jadi cara menilai sahih itu dengan membanding-bandingkan hadis itu satu jalur dengan jalur yang lain. Kalau pada matan, umpamanya hadis tentang bid'ah. Tahu hadis tentang bid'ah? Hadis tentang bid'ah. Iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Kalau ada yang tak tahu hadis ini berarti tak pernah dengar ceramah di YouTube itu. Banyak sekali orang berbicara sekarang tentang bid'ah. Itu hadisnya.
Nah, sekarang kita lihat kualitas hadis itu. Ada hadis sampai pada lafaz wa kulla dolalatin finnar. Hadis ini direkam dari Rasul oleh dua orang sahabat. Pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua Sariyah bin Ibad bin Sariyah, atau itu ya, sahabatnya. Dari jalur Jabir bin Abdullah sampai kepada Imam Muslim, pada Abu Daud, At-Tirmizi, kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah merasa juga. Dari Sariyah bin Ibad, Imam Muslim, dan seterusnya, tidak ada An-Nasa'i. Satu-satunya hadis yang memakai lafaz wa kullu dhalalatin finnar itu hanya riwayat Imam An-Nasa'i sendiri. Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir. Jabir kepada Muslim tak ada. Yang ada dari Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi hanya sampai lafaz wa kullu bid'atin dhalalah. Satu-satunya yang menambah lafaz wa kullu dhalatin finnar itu hanya riwayat Imam An-Nasa'i. Berarti berbeda dengan yang lain. Sebab inilah yang menjadi apa namanya? Geram, menjadi masalah di situ. Sehingga orang keras terhadap saudara sendiri. Padahal bid'ahnya dalam masalah yang ijtihad. Nah, bagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang menambahkan lafaz wa kullu dhalatin finnar, itu kata Ibnu Taimiyah itu tidak sahih. Lafaz hadis itu yang sahih hanya sampai pada lafaz wa kullu bid'atin dhalalah, sampai situ saja. Kata wa kullu dhalatin finnar itu tidak sahih. Itu kata Ibnu Taimiyah. Dia tegas mengatakan lam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah mensabdakan ini. Tegas kata Ibnu Taimiyah. Apa alasan dia membantah? Karena itu bertentangan dengan hadis lain. Menurut Ibnu Taimiyah. Apa hadisnya? Ada hadis iza hakamal hakim atau iza ijtahadal mujtahid. Kalau seorang mujtahid berijtihad, fa asaba falahu ajran. Jika ijtihadnya itu benar, dia dapat 2 pahala. Wa iza akhta'a falahu ajrun. Kalau salah, dapat 1 pahala. Menurut Ibnu Taimiyah, bukankah ijtihad yang salah itu dhalalah? Tetapi dikasih 1 pahala, tidak diancam dengan neraka. Hadis ini didukung oleh riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kesalahan dalam ijtihad yang sifatnya dhalalah itu diberi 1 pahala, tidak diancam dengan neraka. Nah, ini alasan Ibnu Taimiyah. Maka lafaz hadis yang mengatakan wa kullu dhalalatin finnar itu tidak benar. Tak sahih, tak pernah disabdakan Nabi. Dan hanya ada dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Nah, dengan membanding-bandingkan itu nampak berarti ada sas di situ. Yang mengatakan sas itu Asy-Syinkiti, ulama besar. Dia katakan hadis ini sas. Nah, kenapa? Karena hanya Imam An-Nasa'i sendiri yang berikan, yang bertentangan dengan riwayat yang lain, bertentangan dengan riwayat Imam Muslim, dengan Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain, bertentangan dengan periwayatan orang banyak yang thiqah. Itu alasan dari Asy-Syinkiti mengatakan sas, dan itu alasan Ibnu Taimiyah. Ini namanya sas pada matan. Jadi sas bisa terjadi pada sanad, bisa terjadi pada matan. Cara menelitinya hanya dengan muqaranah, membanding-bandingkan antara jalur yang satu dengan jalur yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Itu sas. Sekarang yang terakhir untuk meneliti kualitas itu adalah apakah hadis itu mengandung illat atau tidak. Illat itu cacat yang tersembunyi. Kalau dilihat dalam kitab asli hadis, hadisnya jelas dibaca oleh orang yang mengerti tentang sanad dari Nabi kepada pamannya Abdullah bin Umar, kepada Imam Nafi, kepada Imam Malik. Oh, ini
Tidak ada. Dilihat Abdullah bin Umar, dia sahabat, ketemu dengan Nabi, orangnya adil. Lihat pula Imam Nafi, seorang imam besar, memang maulanya Ibnu Umar, pasti ketemu. Ini muridnya sampai Imam Malik, semuanya orangnya orang yang sikoh. Dan dari sisi umur mereka bertemu dan tercatat semua sebagai guru dan murid. Tapi ternyata ketika diteliti oleh yang punya keahlian dalam bidang ilmu ilal, ternyata umpamanya, ini contoh ilustrasi, umpamanya muridnya Imam Nafi ini, ketika Imam Nafi menyampaikan hadis ini, dia tak hadir. Atau ketika Imam Nafi menyampaikan hadis ini, dia sudah pindah tempat tinggal. Walaupun Imam Nafi adalah gurunya, tapi hadis ini dia terima setelah dia pindah. Nah, kalau begitu, berarti dia tidak terima langsung dari Imam Nafi. Kalau begitu, terjadi keterputusan sanad. Tak bersambung sanadnya. Apa sebab? Karena hadis itu disampaikan Imam Nafi setelah dia pindah tempat. Dan dia tak pernah lagi bertemu dengan Imam Nafi setelah itu. Berarti ada ilat di situ. Kenapa dikatakan ilat? Karena kalau lihat zahirnya kayaknya sehat. Atau baik-baik saja sanadnya. Perawi semuanya adil. Dari sisi biografi mereka bertemu. Nah, lapas berita juga oke. Tidak ada sas. Tapi ketika diteliti oleh yang ahli dengan ilat, ternyata ada bukti dia tidak berada pada majelis Imam Nafi saat Imam Nafi menyampaikan hadis itu. Berarti terjadi keterputusan. Itu namanya ilat. Nah, begitu cara meneliti kualitas hadis. Dari mana kita bisa tahu ada ilat? Nah, kita hanya bisa menerima informasi dari ulama-ulama yang ahli tentang ilal. Ada kitab Al-Ilal yang ditulis oleh Yahya bin Ma'in, oleh Imam Al-Bukhari, oleh Ahmad bin Hanbal juga, Ibnu Hibban. Ada kitab ilal, kita lihat di situ. Kalau ada ilal, baru kita nyatakan ada ilal. Berarti hadisnya tak sahih. Nah, itulah 5 kriteria hadis sahih yang harus dianalisa kalau kita ingin menentukan kualitas sebuah hadis. Nah, cuman pekerjaan kita itu kan sekarang sudah pekerjaan dalam meneliti kualitas itu kan hampir sudah tuntas. Tapi bukan berarti tidak ada ruang bagi kita untuk meneliti. Di mana letak ruangnya? Ada hadis-hadis yang diperselisihkan kualitasnya di kalangan para ulama. Sebagian menilai sahih, sebagian hasan, atau sebagian menilai hasan, sebagian dhaif. Lalu kalau kita punya bukti penguat, apakah menguatkan kedaifannya, menguatkan kehasanannya, berarti layak untuk kita teliti ulang. Itu untuk meneliti kualitas. Tapi tidak akan sebanyak ruang dalam meneliti matan. Karena matan hadis itu maknanya akan selalu berkembang, akan semakin terbuka rahasia-rahasianya oleh para ilmuwan. Apalagi hadis itu berbicara tentang sains. Nah, sehingga perlu diteliti terus. Nah, itu cara untuk menilai kualitas dari sebuah hadis. Apa tadi pertanyaannya?